Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon manizamana hahuna bisa wa khususon aba'ana wa ummahatina wa jadi wa abna'ana wa auladana bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah para ibu, kita sudah mulai dirahmati dengan hujan. Alhamdulillah, jadi seger dan untung gentengnya hampir 90%, 95% terpasang ya. Makanya kalau urusan atap itu saya minta ada timeline itu di situ. Kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan kondisi. Tapi kalau sudah membangun dari pondasi, ya rampungnya kersanipun Gusti Allah. Nih, oleh karena matur nuwun kepada Bapak panitia yang sudah berusaha keras ya, untuk ya berjuang. Ya, berjihad, ya itu jihad nih, kita istilahnya bisa menggunakan kata jihad ya. Ya, berjihad itu ngerep ngelarep ngadem nafsu kan itu. Bukan gowo pedang, gowo bedil atau gowo itu panah ya. Jadi berjihad untuk yang kita ini, waladina jahadu bina lanahdiyanahum subulana, itu yaitu ngerem hati supaya mau tunduk patuh dumateng karepnipun Gusti Allah. Alhamdulillah kan ayat ini kan juga sudah memberikan gambaran ya, ternyata berjuang untuk di jalan yang benar itu luwih abot tinimang. Nah, makanya ayat dari mulai khatamallahu ala qulubihim ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adabun adim. Lebih 100 ayat Gusti Allah di awal Al-Quran saja sudah menjelaskan karakter orang yang kurang bagus kan. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil wa ma hum bimu'minin wa minan nasi may yaqulu amana billahi. Itu oleh monggo kita titeni malih. Nah, untuk jadi orang yang baik dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata pertama butuh pasrah kepada Gusti Allahnya luar biasa. Nah, itu. Oleh karena itu monggo berjuang itu tidak gampang untuk yang baik ini. Nah, itu bahkan kita teruskan malih nggih. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min wa min dzurriyyatina ummatan muslimatalak. Nah itu wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kita baleni malih nggih. Rabbana duh Gusti. Nah, kenapa di sini berdua? Karena di sini yang berdoa itu Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Ini kan masih menjelaskan. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini contoh bagaimana orang berjuang di dalam kebaikan. Ternyata tidak bisa dengan nepuk dada, busungkan dada, tetapi harus dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana duh Gusti kula berdua. Nah, itu waja'alna mugi panjenengan dados akan Gusti kula berdua maksudna dados akan apa muslimaini
tiang ingkang podo tiang kalih niki Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail pasrah dumateng panjenengan. Islam itu katanya pasrah bongkoan, al-khudu al-mutlak dalam kitab tafsir yang lain. Jadi muslim itu ya untuk membuktikan pola hidup yang al-khudu al-mutlak ila amrillah. Nah itu. Jadi pasrah bongkoan, pasrah penuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkoda ini tegese sami tunduk, yaitu tunduk, patuh. Nah, abot laka dumateng panjenengan Gusti ing Maha Kuwaos. Jadi kaknya pada Gusti Allah ini dan doa itu makanya ada hadis kan anta budawaha ka annaka tarohu. Kalau kita ini berdoa beribadah apa saja ka annaka tarohu, seolah-olah awakmu iku dep-depan karo Gusti Allah. Makanya menggunakan laka, iyyaka na'budu kan doa itu. Iyyaka dumateng panjenengan Gusti, hanya kepadamulah wahai Gusti na'budu, kula niku nyembah. Ya itu. Nah untuk na'budu iyaka ini abot ternyata karena masih ada, bahkan kalau pengajiannya keliru kadang-kadang orang itu dibuaikan, disimpangkan dengan keterbuaiannya di surga yang aneh, sehingga ibadah itu seolah-olah bagaimana menggapai surga, padahal di surat Al-Fatihah sudah mengatakan iyyaka na'budu, terus wa iyyaka hanya dumateng panjenengan mawon Gusti nasta'in kulo nyuwun pertolongan. Nah, sekarang itu nasta'in kadang-kadang disimpangkan kepada laut kidul, disimpangkan kepada gunung Lawu, gunung Kawi dan segalanya itu kan. Nah, itu disimpangkan. Makanya kurang lebih 100 ayat lebih itu kan dalam surat Al-Baqarah bagaimana untuk mengokohkan jadi orang baik itu ternyata tidak gampang. Yang banyak adalah penjelasan-penjelasan tentang kepastian orang tidak baik, ya kan, wa minan nasi may yaqulu itu kan penjelasan kepastian orang baik. Nah untuk jadi orang baik ternyata Nabi Ibrahim itu ya rekoso, mulai dengan dorobana waj'al muslimalaka wa min dzurriyyatina juga begitu juga waj'al min dzurriyyatina, duh Gusti muga panjenengan dadosaken min dzurriyyatina saking anak putu kula berdua. Nah itu jadi ayah dengan bapak. Jadi sekalipun Nabi Ibrahim berhasil mencetak generasinya Ismail, tapi ayah dan bapak ini karena sama-sama sudah belajar tunduk nang Gusti Allah, nah itu direwangi bapake doa bilang Nabi Ismail, anaknya ya direwangi kalau bapake. Nah itu jadi kalau melihat seperti ini kan betapa abotnya untuk menggapai kebaikan daripada kita melaksanakan kepada kejelekan kan. Manduriyatamu. Jadi ini saja dengan doa yang sedemikian rupa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, auladina tegese anak putu kula ummatan muslimatalaka. Dados napa? Dados tiyang ingkang sami tunduk ya dumateng panjenengan wahai Gusti. Nah itu anak putunya alhamdulillah ternyata yaitu ada sebuah penelitian itu kalau orang itu jadi Islam yang baik di mana saja kapan saja, tidak ada batas wilayah teritorial, tidak ada batas wilayah genetik. Nah itu semua merupakan kena sawabe Nabi Ibrahim. Nah termasuk panjenengan kaya-kaya ngoten nggih kena sawabe donganipun Nabi Ibrahim. Termasuk karena apa? Karena saya yakin panjenengan semua ini termasuk kategori ummatan muslimatan laka. Umatan tegese jae jamaatan tegese dados tiyang kathah muslimatan kang padha tunduk sapa si ummah nah, laka dumateng panjenengan Gusti. Nah, kenapa di sini ada kata wa min dzurriyyatina? Nah, itu dijelaskan supaya kita ini paham katanya ini Syekh yang ngarang tafsir Jalalain ini
Wa min utawi kata min itu min durriyatina itu ikulit tab'id, menunjukkan hanya sebagian. Artinya tidak semuanya yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, sekalipun keturunannya saja itu tidak mungkin semuanya terkabulkan untuk seluruhnya jadi orang baik. Karena apa? Karena litaqaddumi kaulihi, karena untuk nocoki. Nah, untuk nocoki lapadnipun dawuhnipun kau Gusti Allah la yanalu ahdi dzalimin. Nah itu. Jadi Gusti Allah sudah beli rambu-rambu. Iya awamu usaha kaya napa mawon, tetapi anak putumu belum tentu katut kabeh. Makanya dalam satu keturunan saja yang dengan ibunya sama bapaknya sama lebih dari satu, mesti ono dalane dewe. Itu pun kaget jenengan pun ngeresulo, itu sudah memang takdirnya pun kados ngoten. Nah tinggal kita bagaimana mewaspadainya. Nggih, napa malih kalau kula gadah gangsal, itu duwe iki sendiri-sendiri itu ala syakilatih. Jadi ternyata punyai watuk wahing karakter sendiri. Ono sing tukang ya nauzubillah min zalik. Makanya Nabi Ibrahim berdoa luar biasa ini, wa min dzurriyyati. Makanya kan ada sholawat kanggo anake yang umpamanya ya subhanallah walhamdulillah rabbi is'ad auladana. Duh Gusti mulya panjenengan mulyakaken anak putuku kula. Kalau panjenengan tasih gadah putra sing alit napa malah kali tasih wonten kandungan. Nah kalau bapak kalau ibu gak prihatin, makanya kita ini dalam Islam Bu, pencetakan generasi baru itu mempunyai proses yang panjang. Mulai dari khitbah, pencarian bibit, bobot, bebet, pun ngantos anak diliarkan seperti anak kambing, anak ayam, podo meteng sadurunge rabi. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Karena proses menjadi orang baik itu tidak ujug-ujug. Karena dalam Al-Qur'an itu pernyataan Gusti Allah justru anak yang lahir itu tidak dijamin langsung baik, yaitu, tapi dengan usaha. Nah, usaha Nabi Ibrahim saja ternyata tidak semua keturunannya itu kategorinya jamaatan muslimatan, umatan muslimatan. Masih ada tab'idnya, hanya sebagian saja. Nabi Ibrahim, anakmu putumu itu akan tercetak menjadi orang-orang yang baik. Wa arina manasikana. Wa arina di sini kata aro itu memang memperlihatkan. Aro yuri itu memperlihatkan. Tetapi di sini diartikan wa alimna. Duh Gusti mugi panjenengan nedah akan dumateng kita berdua. Naknya masih tetap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ai alimna tegese mugi panjenengan ngulang dumateng kita berdua. Ngulangin apa? Manasikana. Nah disinilah kenapa dalam Islam itu oleh ulama fikih itu ini secara teknis dibedakan ada ibadah mahdhoh dengan ibadah ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh itu kategorinya itu tabi'an li sunnah ya. Tapi ghairu mahdhoh itu bisa tabi'an lil ijtihad. Nah, jadi itu. Jadi kalau panjenengan sedaya kalau sholat, loh kenapa sholat itu harus menghadap kiblat? Mengapa sholat itu begitu harus wudu dulu, kemudian nutup aurat dan segalanya itu? Karena memang ini bagian daripada doanya Nabi Ibrahim, wa arina manasikana. Karena yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Gusti Allah membuat SOP sendiri. Wah, makanya kita ini ketika ibadah mahdhoh ini tabiannya tuh li sunnah, tidak boleh membuat SOP sendiri. Itu ada itunya, ada ada pakemnya, ada patokannya, yaitu. Dan pakem dan patokan itu sebagai wujud dari jawaban Gusti Allah terhadap doanya Nabi Ibrahim. Nah, makanya di sini dijelaskan wa alimna manasikana itu syara'i'a ibadatina au hajjina.
Nah itu yaitu berbagai syariat tentang praktek ibadah kita. Ya, makanya panjenengan pun ngarang-ngarang ya di dalam masalah ibadah mahdoh. Jadi tabi'an li sunnah. Jadi manut opo sing dawuhaken Kanjeng Nabi, yang dicontohkan Kanjeng Nabi seperti sholat, ya kan, solu kama raaitu muni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi manut itu kan juga diberi apa? Diberi toleransi yang cukup yang cukup tidak memberatkan. Makanya realisasinya orang yang melihat sholat Nabi itu kan banyak. Sahabat itu bukan baris pertama saja, mungkin baris kedua, baris ketiga, bahkan baris yang paling buncit, yang paling belakang ya, melihatnya umpamanya tidak sesempurna dengan yang paling depan, cik diakoni. Oleh karena itu muncullah dari masa penerapan syariat dan pencontohan syariat oleh macan Nabi untuk lebih dipermudah, maka muncullah ijtihad dari para ulama untuk mempermudah. Nah, ya itu makanya ada istilah ini disunahkan, ini bid'ah, macam-macam kan. Nah, itu jadi oleh karena itu monggo kita pentingnya ngaji itu kan itu supaya kita ini tidak kaget. Sholatnya itu sana itu tangannya tidak disedakep, tidak begini kok langsung seperti seperti upacara bendera saja begitu Allah, bahkan tidak ngangkat tangan Allahu Akbar gini saja, jangan salahkan karena masih dibenarkan, karena ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Sidak ini juga sunnah. Mengapa kita ini ada ini? Nah ini kan juga kaitannya juga dengan untuk mengokohkan ibadah ta'abud lillahnya itu, supaya nafsu kita ini enggak gemerangsang terus, maka tak dekepi. Nah, itu didekepi mawon ketika setiap sholat angele minta ampun. Kan itu kan ini simbol dari dekepi nafsu itu ben gak bergejolak. Menurut ilmu tasawuf kan gitu. Ngapunten nggih. Alhamdulillah, ngatur suwun Ibu. Aduh, pagi-pagi teh panas ini. Jadi itu Bu, jadi manasikana ini kita dalam hal yang terkait syariat ibadah dumateng Gusti Allah, kita harus mengikuti SOP. Makanya saya ulangi lagi ya sebenarnya. Jadi dalam ajaran Islam itu tentang tadarruj fitasyri' ya, penerapan ajaran syariat itu ya memang oleh Gusti Allah itu ini ada tadarruj bertahap, tidak langsung ujug-ujug. Nah, yaitu ya, mulai dari dauratul wahyi, mulai turunnya wahyu, proses di mana adanya transmisi jalur hubungan Gusti Allah dengan Nabi itu seperti apa, maka membuahkan namanya wahyu. Wahyu kemudian didokumenkan dalam wujud Al-Quran dan tulisan-tulisan dalam kitab hadis. Jadi ini bukti. Jadi Al-Quran itu merupakan proses dari daurul wahyi dalam bentuk dokumennya Al-Quran. Dokumen ini kata Rasulullah, taraktu fikum amroini, dua perkara itu harus kamu jadikan referensi utama di dalam menjalankan syariat Islam. Seperti apa prakteknya? Maka muncul istilah daurut tasyri, di mana syariat itu ongoing, yaitu dalam perjalanan contoh konkret. Nah, untuk bisa diikuti oleh kita dalam rangka arina manasikana ini, maka Nabi memberi contoh, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, Nabi memberi guideline praktis. Makanya Rasul itu kategorinya adalah di samping tafsirul amali lil Quran juga sebagai wada'ut tasyri', sebagai peletak pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, itu kita harus paham. Di pidaurit tasyri' ini ya banyak modifikasi ya.
Dalam hal-hal yang kaitannya dengan risalah Nabi kenceng, tetapi dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah Nabi masih memberi toleransi yang cukup longgar. Makanya sholat pun ketika dilihat prakteknya supaya tidak membebani secara berat, karena inna ma'al usri yusra. Islam itu mencari yang kemudahan. Makanya di hadisnya wudu'ani manasikakum shollu kama ra'aitumuni usolli. Berikutnya setelah Rasul wafat masuk ke era penyebaran Islam ke berbagai daerah. Disitulah Islam bersentuhan dengan berbagai kultur, berbagai budaya, watak-watuk wahing orang tuh ora podo. Maka muncullah daurul ijtihad. Nah, bagaimana para ulama berjuang untuk tetap menjaga esensi keistimewaan dan substansi dari ajaran Islamnya tetap dipegangi, tapi modifikasi perilakunya dipengaruhi oleh berbagai ragam kultur. Nah, maka ijtihad itu di situ pentingnya daurul ijtihad atau daurul fiqhiyah. Ada masa di mana para ulama berjuang untuk bisa mengakomodir supaya nilai-nilai ajaran Islam bisa berkembang di seluruh dunia. Makanya akhirnya masuk Nusantara yuk bedo, masuk Madura yuk bedo, masuk Sunda ada perbedaan kulturalnya, tetapi yang mahdohnya tetap sama. Yang mahdohnya itu tetap yang intinya sama, yang aslinya sama. Baca Quran ya sama. Ya, ada tajwidnya juga sama, ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa, itu sama itu. Ya itu. Nah, cuman kadang-kadang ada namanya dialek. Ya, dialek itu pengucapan huruf dipengaruhi oleh minumnya air, kan itu. Atau yang minumnya air wong Surabaya karo minumnya air orang Nganjuk, orang Ngawi bedo. Makanya ada istilah alhamdulillah bil ngalamin, benar kan itu. Katanya Gus Muafiq itu kan bedu amang itu asalnya ya Abdurrahman. Nah, hal-hal seperti itu jangan dianggap bid'ah. Karena apa? Karena dialek itu yang menciptakan Gusti Allah. Kados kula ya. Kula ini kalau bilang P itu gak ceto. Beda karo wong Jawa. P umpamanya, P. Kan itu nggih. Itu kita harus memaklumi hal itu. Jadi ada pengaruh-pengaruh lokal geografis yang menyebabkan adanya perubahan pelapalan dari beberapa kata. Kan tidak semuanya, ada beberapa kata saja. Nah, dan itu dibenarkan. Maka muncullah hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Ternyata Al-Qur'an itu setelah menyatu dengan kehidupan diungkapkan oleh suku-suku yang terkenal di alam saat itu, maka ada dialek, ada di dialeknya. Dialeknya itu juga sampai tujuh macam. Maka muncullah namanya qiraah sab'ah al-mutawatirah dan segalanya itu. Jadi kalau ngerti ilmunya Pak, gak akan geger urip nang dunya itu. Kadang-kadang gak pate ngerti sudah merasa ngerti, itu yang bikin geger. Nah, makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja untuk bisa ngerti itu ya tidak lararan, oh aku kan nabi, aku kan rasul, pasti dijamin benar. Tidak, berdoa. Makanya kita kan berdoa Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa ta'ala. Duh Gusti, muga panjenengan dadoskan kita sedaya niki ahlana ahli-ahli kula niki wa auladan lan anak putu kula niki min ahlil ilmi wa ahlil khair. Muga panjenengan dadosaken tiang-tiang sing ahlil ilmu. Nah, kalau orang itu sudah ahlil ilmu, insyaallah menjadi ahlil khair, orang yang menjadi ahli kebaikan. Coba panjenengan titeni orang yang berilmu beneran dengan orang yang berilmu pura-pura, itu kan beda. Orang yang berilmu mesti kebaikan yang dipraktekkan itu. Karena wasamratul ilmi, katanya Syekh Ajarnuji kan al-amalu bihi. Buahnya orang yang berilmu itu al-amalu bihi. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim itu monggo pirsani coba.
Nabi Ibrahim dengan BS wa arina manasi wa tub alaina duh mugi punjenengan Gusti nerami taubat ing atase kula berdua. Inna ka utawi satu panjenengan Gusti iku anta utawi panjenengan at-tawwab dat kang moho nerami taubat ar-rahim tur moho welas asih. Mengapa setelah kata at-tawwab mesti ar-rahim? Enggak ada dalam Al-Qur'an itu setelah at-tawwab ar-rahman juga ada. Coba panjenengan pirsani kalau menemukan tak sukanya hadiah. Ya, setelah tawab mesti rahim. Karena apa? Orang yang sudah mau taubat mesti mendapatkan kasih sayangnya itu dunia akhirat. Nah itu kan Rahman itu hanya dunia saja, Rahim itu akhirat bloko. Kanget yang Sa'ala tegese padha nyuwun, jaluk bahasa yang paling bagusnya kan nyuwun nggih. Bersinten Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya hu ing Gusti Allah atau bata. Nah, nyuwun jadi nabi saja, para nabi saja itu betul-betul nyuwun diparingi sepuro. Kok panjenengan kok anga kok gak gelem nyuwun sepuro itu kan aneh. Nah, makanya dalam ilmu tasawuf ya, martabat taubat itu makom taubat itu menjadi makom pertama. Dan taubat itu dari berbagai lapisan. Contohnya taubat syariat nyoto ya imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Benar-benar berjuang menjalankan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya. Seandainya larangannya itu tahu-tahu tidak sengaja, maaf ya, dalam Al-Quran itu sebetulnya taubat bagi orang yang ngerti itu kalau tidak sengaja atau tidak tahu itu cik di sepuro. Tetapi kalau dia tahu tambah berani, wah ya itu. Makanya ada yang mengatakan sepuronya itu angel. Nah, ketika sepuronya angel dan di sepuro itu, maka muncullah perdebatan yang cukup sengit di kalangan para tokoh di awal zaman sahabat dulu. Nah, tentang penghakiman bagi orang yang ngaku iman melaksanakan dosa. Maka muncullah Jabariyah, muncullah Qadariyah, muncullah Mu'tazilah. Nah itu sebetulnya itu. Nah itu kalau secara historis munculnya pemikiran-pemikiran kemudian membentuk kelompok dan golongan. Nah yang paling ekstrim membentuk namanya Khawarij. Wah, ekstrim itu. Nah, dan warisannya keekstriman zaman Khawarij itu sampai sekarang generasi penerusnya ada. Maka muncullah teroris, akan itu muncullah orang-orang yang berpaham radikal dan segalanya itu. Nah, sa'alahu taubata ma'a ismatihima. Di samping taubat itu sebagai upaya pelebur dari apa kesalahan yang sudah kita lakukan, yang sengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau yang sengaja ininya berat itunya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan dosa itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu dosa hablum minanas dan 2 dosa hablum minallah. Nah paling berat ternyata dihukumi untuk tobat itu adalah dosa hablum minanas. Karena Gusti Allah tidak akan mengampuni kita selama orang yang pernah kita sakiti, pernah kita aniaya, pernah kita rasani belum memaafkan. Itulah beratnya mengapa dosa ghibah dan namimah itu sering para ulama mengingatkan hati-hati lo ya, kalau awakmu ngerasani belum tentu sing dirasani itu ngawei sepuro. Nah, itu beratnya itu. Nggih. Yang baik apa yang jelek ngerasaninya? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ngerasani saya boten napa-napa, Bu. Tapi ngerasani elene iku sing pasti masalah. Apalagi kalau didagangkan.
Kalau dagang itu namanya jadi namimah. Gibah itu ngerasanya tanah, makanya ada istilah gibah. Nah sekarang bagaimana? Nah kalau menurut pendekatan pemahaman ulama tasawuf, tobat kita ini harus mengkiparati dan bersodakoh atas nama orang yang kita aniaya itu. Jadi jenengan niati sodako, Gusti kula nyuwun pangapunten dengan sodakoh atas nama JJ yang selalu kula rasani umpamanya. Nah, caranya itu. Ada yang berupaya kados ngoten. Di samping nyuwun dumateng Gusti Allah. Artinya di samping nyuwun dumateng Gusti Allah dengan sungguh-sungguh, ya itu. Tetapi yaitu diniati sodakoh atas nama orang yang kita rasani. Solusinya itu menurut ulama tasawuf. Aku ngerasani JJ terus, tak sodakowi 1 miliar. Nah, untuk supaya dosaku, sebab kan nggak mungkin, sebab itulah sebabnya makanya dosa ghibah dan namimah itu sama kategorinya as-sab'atul mubiqat. Nah, 7 dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi memang itu sing abot itu apa? Ismahnya kita itu ngerekso ya, untuk selalu tidak berbuat salah. Itu abot, abot. Apalagi surat Al-Baqarah dari mulai ayat sebelum ini menggambarkan sing nulari itu kan sing ele-ele. Makanya Nabi membuat pernyataan hati-hati ya, kamu bergaul kan itu. Yuh syarunas ma'aman yuhibbuhum. Orang itu bergaul itu sangat berpengaruh, yaitu perilaku yang kita ekspresikan, kita aktualisasikan. Kadang-kadang pengaruh teman yang kita cintai itu lebih dominan. Maka muncullah su'ul khuluq yu'di, akhlak yang jelek itu yang nulari. Ya, makanya panjenengan kalau ketemu orang yang selalu membicarakan sesuatu yang tidak baik, kalau panjenengan tidak bisa mengingat, oh iki lek ojo diterus-terus no kita ini nah, ya. Ojo ditambah di bumboni. Nah, itu sing ruwet kan di bumboni. Nah, ismah itu berat memang, rekso ngerti ning prakteke angel. Alias jarkoni iso ngujar gak iso ngelakoni. Itu sing paling abot jadi ustad, jadi kiai itu di situ. Makanya kadang-kadang ngapunten, nah itu. Jadi pun rumongso kalau iso ngujar harus diukur ngelakoni saged napa boten. Karena apa? Antakulu malatap alun itu termasuk perbuatan kaburon maktan indallah antakulu malatafalun. Sing paling abot yaitu perbuatan yang dibenci oleh Gusti Allah, yaitu isa ngomong ora iso nglakoni jarkoni iso ngujar gak iso ngelakon dan malati itu ya, malati itu. Makanya apa sing paling abot itu yaitu jadi apa namanya dalam unen-unen para ulama yang dibahasa Jawakan memang ada ngapunten Bu nggih, itu ada unen-unen sing seleh sengkleh ada itu ya. Jadi dalam surat taubat itu, dalam sarana bertobat itu terakhir itu kita bisa membuat semacam request kepada Gusti Allah. Duh Gusti, terutama kalau disakiti, kalau umpamanya kita ya dirasani, ya kadang-kadang sih ngerasani akhir kena kaparate, kena apa namanya, kena walade atau kena semacam afat dari orang yang kita rasani, itu ya jangan salah. Karena kadang-kadang mungkin itu kalau orangnya sudah bisa mengatakan sing seleh sengkleh, tapi hanya itu saja, kata sebelumnya tidak akan saya sampaikan. Nah, itu bahaya itu. Makanya ada istilah kuwalat itu di sini. Nah, itu wa'a ismatihima duh Gusti bukan hanya tobat saja, bukan hanya panjenengan nerami
pengampunan dari segala kesalahan, tapi ismahnya yang berat, ngereksoknya yang berat itu. Ngereksok, contoh haji mabrur. Ya. Mungkin ketika beribadah hajinya masuk kategori al-hajjur mabrur raisalahul jaja ilal jannah waktu praktek hajinya. Tapi setelah pulang hajinya lali meneh. Kembali kepada tradisi sebelumnya. Yeah. Makanya banyak yang orang mendohon duh Gusti kalau ngoten kula panjenengan wafat akan mawon pas kula ibadah haji. Sing abot kan balik meneh tur dikei usia panjang setelah haji. Ya iku sing bingung, Bu. Bingung. Ya opo Pak Haji kok iso main main gapleh. Kan enggak pantas ya. Pak Haji kok cik gelem hau kemana kan repot. Abot ngereksoknya itu, makanya Nabi Ibrahim berdoa dengan Nabi Ismail, Gusti ma'a ismatihima sertane panjenengan ngerekso mugi panjenengan maparing kuwasa maparing kemampuan untuk ngerekso menjaga. Nah, hal seperti ini makanya minggu yang lalu saya mengatakan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang penuh dengan dengan akhlakul karimah itu. Mengapa Nabi Ibrahim sampai seperti itu dengan Nabi Ismail? Tawadu'an wa ta'liman lidurriyatihima. Ya, dalam rangka handap asor, dalam rangka memberi contoh bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan DP. Wa ta'liman, dan dalam rangka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini untuk didik. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian yang terdidik mengikuti tawaduknya, handap asornya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demokratis orang berdua ini, Rasul berdua ini ketika dapat perintah untuk anaknya diajak musyawarah itu kan, ini arofil manami ani adbahuka fangdur madataro, musyawarah. Makanya panjenengan dengan anak pungantos otoriter, ajak diskusi juga anak itu. Nah, sekalipun nanti kalau putusan akhirnya tetap berada di panjenengan berdua kan itu. Duk ono sing lamar ya opo awakmu. Nah itu. Begitu dia anaknya, jangan ya saya sudah mulai eksperimen ya tolong segera kawinkan, enggak boleh begitu. Itu jatim. Rabbana duh Gusti panjenengan kula berdua wab'as mugi panjenengan ngutus pihim ing dalam umat kula, yaitu siapa? Ahlil baiti, tegese yaitu orang-orang yang hidup yang pada zaman Nabi Ibrahim yang dikenal dengan istilah ahlul bait, orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah awalnya. Ya, tetapi ada juga yang menafsiri ahlul bait itu adalah orang-orang dimanapun, kapanpun, sejalan dan seiman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian diteruskan. Ayat ini itu diteruskan dengan kehadiran dan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istilah ahlul bait itu akhirnya ahlul bait dalam Al-Quran kan wa yutahhirkum tathiro kan itu yang dibaca ketika tahlilan itu kan, ayat itu kan dibaca ketika tahlilan, satu rangkai ritual dalam struktur bacaan-bacaan yang dibaca ketika tahlil kan, wa yutahhirukum tathhira kan, disucikan sesuci. Nah, kemudian ada hadis itroh. Nah, jadi untuk menjaga keturunan itu ada dua pemahaman. Ada itroti, itu hubungannya dengan nasab biologis, maka muncullah istilah habaib dan macam-macam. Tetapi para ulama yang mayoritas itroti itu bukan pada nasab biologis tapi pada nasab ideologis, sehingga tidak terikat dengan apakah ini punya ada gen DNA-nya atau tidak ada gen yang DNA-nya, selama imannya sama, ibadahnya sama,
praktek perjuangannya sama, nah itu dikategorikan ahlul bait. Saya setuju itu dengan pendapat itu. Nah, sehingga panjenengan semua itu termasuk kategori di sini. Nah itu kalau menurut penafsiran seperti itu. Tapi yang penafsiran arogan, wah ini DNA harus betul-betul ada unsur gennya, ada unsur kromosomnya di dalam sel jeladen manusianya itu. Nah itu akhirnya muncullah klasifikasi habaib macam-macam itu. Nah saya gak setuju itu dengan pendapat seperti itu, karena Rasul memberikan jaminan itroti itu lebih cenderung kepada generasi ideologis, bukan generasi biologis. Gak apa-apa kalau ada orang Arab marahi saya sekarang, saya berani berargumen. Tapi bukan berarti sombong, Bu, ngapunten. Tapi supaya kita jangan salah terprovokasi, terpancing gara-gara merasa bahwa itu keturunan Nabi, ya padahal Abu Jahal saja itu pamannya Nabi kan itu. Gak usah. Jadi Nabi tidak pernah memberikan jaminan biologis. Yang ada itu jaminan ideologis. Al-Quran memberi kepastian, jaminan itu jaminan ideologis, bukan jaminan biologis. Nah setelah ayat ini kan akan ada itu tilka ummatun qad kholat slaha maka sabat walakuma, seterusnya setelah ayat ini wab'as dugu panjenengan ngutus Gusti bihim ing dalam ahlul bait yang ideologis loh ya. Saya punya ininya itu ahlul bait yang ideologis, bukan ahlul bait yang biologis. Rasulan ing seorang utusan minhum saking ahlul bait ideologis. Sebab ahlul bait biologis itu akhirnya diiri. Kalau ahlul bait biologis maka tidak akan muncul orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan walan tardo angkal Yahudu walan nasoro. Itu kalau memang gennya istilahnya itu regenerasi biologis. Tapi saya lebih cenderung regenerasi ideologis. Min angfusihim setegese saking awake si ahlul bait sing ideologis. Waqad ajabalan teman-teman sampun jawab sapa Gusti Allah tafsirannya lho Bu ini. Waqad ajabalan teman-teman wis ngijabahi sampun nyembadani sapa Allah Gusti Allah doaahu ing doa Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail dengan apa? Rasulan minhum bi Muhammadin, dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi panjenengan Gusti maringi rahmat wassalama lan mugi paring kaselamatan dumateng Kanjeng Nabi. Yatlu kang maosaken sapa Kanjeng Nabi yaitu alaihim ing atase sinten ing atase ahlul bait ideologis. Gak apa-apa panjenengan. Menurut Pak JJ ahlul bait di sini adalah ahlul bait ideologis, bukan ahlul bait biologis. Gak apa-apa, silahkan kumandangkan karena kita pun punya argumen. Karena yang seiman, yang seajaran itulah yang diakui oleh umat Nabi. Karena apa? Karena ada hadis kullu ummati yadkhulunal jannata ilaman aba. Ada ahlul bait biologis barang dan ahlul bait ideologis. Wah, ini kan sedang ngetren sekarang. Ini keturunan ideologisnya, anak biologis apa anak ideologis. Lajlu kang maos aken. Makanya saya ketika ada kata-kata tilawah kan sudah kita jelaskan apa bedanya qoro'a dengan tala. Jadi kalau qoro'a itu membaca saja, kalau tala itu membaca dan memahami. Makanya di sini alaihim ingat albet ayatina maos aken dan memahamkan ayatina ing ayat piro-piro ayat ing kita Gusti Allah ayat panjenengan Gusti ya. Di sini ditafsiri Al-Qur'ana sekalipun ayat Gusti Allah itu ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Tapi ini taksisnya ayat tika itu kepada Al-Qur'an. Wa yu'allimulan ngulang panjeneng lan ngulangi mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ya Rasul tadi. Fa'ilnya Rasul. Hum ing ahlul bait
ideologis, wah gak apa-apa lah. Wa yu'allimulan ngulangi sinten rasul hum ing ahlul bait, ngurangi napa ay alkitabah tegas ngurangi Al-Qur'an. Alkitabah di sini sama diarti ayatika juga ayat-ayat Al-Qur'an, alkitabah diartikan juga Al-Qur'an. Wal hikmata lan hikmah. Nah, menurut Imam Syafi'i hikmah di sini hadis. Artinya itu hadis. Tapi menurut ahli tafsir yang lain ai ma fihi minal ahkami, ma tegese napa-napa mawon fihi kang ana ing dalem ma bayane ma minal ahkami sang pira-pira hukum. Ada yang mengatakan hikmah di sini waunya bukan wau atop tetapi wau belil bayan, tegese hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi menurut Imam Syafi'i waunya wau atop, alkitab wal hikmah, kitab sendiri, hikmah sendiri, ya, diartikan as-sunnah ai hadis. Jadi hadis disitulah sebabnya mengapa hadis pun dikategorikan wahyu. Hanya bedanya kalau Al-Quran itu labdon wa maknan minallah, kalau hadis itu labdon minan nabi wa maknan minallah. Nah, wa yuzakihim lan mugiyo panjenengan Gusti maringi kemampuan kepada Rasul yang diangkat kepada Bani Ahlul Bait itu, yaitu apa? Membersihkan. Ayu tahiru tegese nyuci akan bersih akan bukan ini apa istilah kalau bahasa halus panjenenganipun Rasul kan itu yutahiru kang nyuci akan panjenengan Rasul hum sing ahlul bait nyuci akan minasyirki dari syirik. Jadi tugasnya para Rasul itu sama, yaitu ngajarkan tauhid. Inna kau tahu satnya Gusti iku anta utawi panjenengan al aziz dat kang moho menang, kang al-ghalib tegas kang mohong mengalahkan. Jadi panjenengan pun ngantos kecewa, pun ngantos susah, pun ngantos sedih ketika kalian panjenengan semua dikuyo-kuyo ya, ketika berjuang dilecehkan. Kayak Kanjeng Nabi itu kan 13 tahun itu dikuyo-kuyo, disakiti, disiksa secara fisik, kemudian dibaikot ekonominya sehingga beliau kesulitan mencari makan dan mendapatkan suplai itu kan berapa hari itu 40 hari di Syi'ib kan. Kemudian Rasul akhirnya hijrah ke Madinah ya kan. Setelah hijrah baru secara secara perjuangan beliau mulai dapat simpati dari penduduk Madinah, maka dikenalah namanya penduduk Ansor kan penolong. Setelah mendapatkan simpati, bisa mendapatkan sistem kehidupan, membangun sistem kehidupan yang ideal, mulai dari penataan sosial, ekonomi, politik, termasuk politik. Walaupun Rasul ketika menanamkan contoh berpolitik yang ideal ternyata mendapat tantangan, maka muncullah perang dan perdamaian itu pada perdamaian Hudaybiyah. Jadi adanya perdamaian Hudaybiyah, adanya macam-macam perang Tabuk, perang Uhud, perang Badar, itu Nabi ketika bereksperimen menanamkan nilai-nilai politik yang ideal di dalam membangun sistem kekuasaan dunia. Nah, jadi kalau sekarang kita ini diperlihatkan bahwa ternyata politik itu lebih banyak madorotnya daripada banyak maslahahnya, itu gak salah. Karena Nabi sendiri mendapatkan perlawanan yang cukup ekstrim ketika beliau bereksperimen menanamkan nilai-nilai politik yang ideal. Itu ay al-ghalibut tegese kang menang ngelindih yang menang, al-hakimu tur zat kang moho bijaksono maha pisun ing dalem agawainipun Gusti Allah. Maksudnya kalau kita ini harus sadar dengan bijakan Gusti Allah itu pun ngantos panjenengan protes. Contohnya ya apa ya, aku ini mulai lahir sampai saya tidak pernah menikmati yang namanya steak. Wow,
umpamanya. Tahu stik Bu ya? Nah, ya, itu di daerah apa mana itu? Di daerah Citraland itu ada rumah makan khusus stik. Ya. Panjenengan nggak pernah nyicipi kayak apa sesetik membayangkan. Oh, stik itu untuk nusuk-nusuk sate ya. Ya gak usah ngeresulo Bu ya. Ya apa aku tuh gak pernah merasakan nikmatnya seperti minggu yang lalu tidur di Hotel Marriott namanya. Apalagi kelasnya kelas side room ya gak usah protes. Itu kebijakan Gusti Allah, insya Allah kalau kita nerami dengan penuh qanaah, makanya setelah taubat itu naik derajat itu qanaah, purun nerima. Dalam bahasa Jawanya itu nerima ing pandum itu gak salah. Bukan berarti nerima ing pandum tidak ada usaha. Qanaah itu yaitu setelah usaha mati-matian, setelah usaha kerja keras, semuanya diserahkan kepada Gusti Allah. Pun ngantos, waduh suamiku mestinya pengen Roy Martin dan Roy Markun, tahu-taunya suamiku rodok kece, mamanya gak usah protes. Gak iso usaha diseneni terus oleh istrinya itu. Wampean Mas usaha gagal terus, dikerowengi terus ya gak usah di ini. Jadi memang itu kalau itu merupakan kebijakan Gusti Allah ke kita dan kita menerimanya secara ridho, makanya kan ada hadis qudsi itu, lam yashkur li nikmai walam yardo li qodoi fal yatlub robban siwai. Awakmu gagal syukur dengan karunia yang aku berikan kepada kamu dan kamu tidak mau ridho dengan apa yang sudah aku putuskan, golek pangeran liyane aku. Nah, makanya setelah qanaah naik derajatnya jadi tawakal, terus naik jadi ridho, terus sampai naik menjadi insya Allah ma'rifat. Ngoten Bu ceritanya itu. Waman yargobu amilata Ibrahim, insya Allah kita teruskan besok ya. Waman yargobuan. Nah sebab ini ada kata yargobuannya, bukan argobufi. Ngoten nggih. Ada yang mau tanya Pak? Monggo. Nah monggo Bu. Ngapunten Bu nggih, ini memang Nabi Ibrahim ini contoh konkret bagaimana beliau berjuang. Monggo Bu, monggo Bu. Yeah. Nggih. Atur subuh. Nah itu percaya hebat. Jawaban yang pertama, berdoalah bersama mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Sehingga kalau pandemi ini berakhir maka kita kembali kepada kehidupan normal. Kalau kehidupan normal maka kembalilah kepada cara normal. Kita ini kan sekarang kehidupan abnormal Bu ya. Kalau tidak normal kan abnormal. Nah jadi sehingga ketika imam sawu sufu pakum pa inat tasbata sufu fin iqamatis shalah. Nah, teluh. Endi? Ternyata kanan kiriku ternyata dudu manusa iku jin sing ngono. Jadi, nah terus yang kedua juga begitu. Man sopahani aw sopaman sopahani, oh itu dakhalal jannah kata Rasul. Kalau awakmu bersalaman karo aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, terus merentet namanya.
sampai kepada orang sekarang yang merupakan jalur transmisi atau jalur sanad tentang pernah bersalaman atasannya dengan Rasul. Nah itu insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Saya ini nggak oleh salaman kan ya apa. Nah, tapi kalau anaknya karo bapaknya tetap salaman Bu anak-anak. Nah jadi begini Bu, setelah para ulama membedakan, karena dalam ayat Al-Quran ada kata manidurro ya, jadi ada kondisi namanya zamanut tahyir dan zamanut darurah. Secara teorinya itu landasan hukumnya seperti itu. Bedakan kondisi itu kondisi normal dan kondisi abnormal. Kalau kondisi abnormal, maka segala apapun yang dilarang akan boleh. Ngoten Bu. Nah seperti kita ini, mengapa sholat ini diberi jarak? Karena memang ikhtiyat dan ikhtiar dalam rangka syadud dari'ah, agar kita tidak terjerumus kepada syadud dari'ah, perbuatan yang merusak. Karena konon menurut penelitian ahlinya virus ini ya menularnya sangat masif dan dramatis kan itu. Kalau memang niatannya bagian dari ikhtiar, itu juga bagian dari ibadah juga Bu ya. Jadi kalau kondisinya masih dianggap darurat. Makanya ada kaidah kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah gitu. Al hajatu tanzilu manazila darurat. Itu ada teorinya Bu, asalkan ya gak ngawur. Jadi ketika ada orang berperahu ini perlu ada rekayasa kehidupan di era abnormal. Ini kan bagian dari rekayasa kehidupan di era abnormal kan kita ini. Baca pasang masker dan alhamdulillah kan relatif pilek. Nah iya kan, dengan pakai masker ini 2 tahun terakhir kan terkendali itu pileknya keluar. Nah, itu contohnya seperti. Jadi ini karena apa? Karena memang kondisi. Nah, ibadah juga ketika kita ibadah dengan Gusti Allah sekalipun, maka dibedakan juga. Contoh, panjenengan sholat, tahu-tahu ketika sholat di tengah-tengah sholat ono ulo, teluyur ulo. Nah, menurut para ulama berhak kita membunuh, cari tongkat, cari penggepuk, orang digepuk dhisik dan tidak membatalkan sholat. Setelah gepuk ulah teruskan lagi sholatnya, itu nggak batal, yaitu karena memang ada kondisi yang membahayakan. Nah kadar membahayakan itu dikenal dengan kondisi-kondisi namanya ada yang dikenal dengan alasan 5 perkara yang memungkinkan apapun kalau mengancam ke 5 perkara itu kita melakukan boleh. Jadi darurat itu bukan terpaksa, karena ada kondisi yang mengancam terjaganya hibduddin, hibdun nasl, hibdun nafas, hibdul akli, hibdun nasl, dan hibdul mal. Kalau kondisi 5 ini terancam, nah dengan pandemi ini sudah masuk ke dalam kategori hibdun nafas, mengancam jiwa nyawa seseorang. Ini sudah kategori darurat. Ngoten Bu. Nah kalau kondisi ini dengan cara apapun dengan itu boleh. Tidak mengikuti yang digambarkan tadi solu kama raaitumuni usolli, ya tidak Bu. Karena apa? Karena kondisi, makanya Islam itu kan memperhatikan, sangat memperhatikan kondisi normal, kondisi tidak normal itu. Contoh lagi yang paling ekstrim, panjenengan kembar, wajah jenengan mirip dengan wajah kembaran jenengan. Tahu-tahu suami jenengan keliru, mau ngumpuli jenengan, tahu-tahu ngumpuli kembaran jenengan. Dihukumi zina? Tidak. Kalau memang masuk kamarnya tidak dengan sengaja, karena keliru. Jenengan juga gak usah marah, awakmu kok merebut aku, ya gak bisa. Nah kan itulah namanya wate subhat. Nah itu contoh yang paling ekstrim Bu. Nah hal-hal seperti itu masih ada toleransi.
reaksi. Nah, kondisi seperti ini adalah karena kondisi abnormal, maka toleransi itu dibenarkan. Maka jawaban yang paling ideal, mudah-mudahan Gusti semoga mengembalikan kondisi ini kepada kondisi normal semula. Al-Fatihah.